Kembali bersama kami di Sang Inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Sang Inspiratif yang menginspirasikan suasana Anda dengan video ini. Mungkin sudah tidak mengherankan apabila ada yang meyakini bahwa nubuat tentang datangnya Nabi Muhammad terdapat pada Taurat dan Injil. Namun bagaimana jika nubuatan tersebut ternyata juga sangat jelas dan gamblang termaktub dalam kitab suci umat Hindu? Dalam kitab suci umat Islam sendiri, terdapat ayat-ayat yang menjadi acuan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang ditunggu-tunggu kedatangannya oleh semua umat. Dalam hadis Bukhari volume 1 dalam kitab Salat bab 56 hadis nomor 429, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Semua rasul yang diutus sebelumku hanya berlaku untuk umat atau bangsanya saja, tapi aku diutus untuk semua umat manusia." Sekarang akan kita lihat dalam kitab suci agama Hindu. Terdapat banyak kitab dalam agama Hindu yang diakui sebagai kitab suci. Dan yang dianggap paling suci adalah kitab Weda. Jika di antara kitab-kitab itu ada yang bertentangan, maka yang harus menjadi rujukan utama adalah Weda, yang juga masih terbagi lagi menjadi beberapa kitab. Kitab-kitab lain selain Weda adalah Upanishad, Smriti, Dharma Sastra, Bhagavad Gita, Puranas, dan sebagainya. Ayat-ayat ramalan kedatangan Nabi Muhammad disebutkan dalam Bhavisa Purana, dalam Pratisarak Parv 3, Kan 3, Adhyay 3, Saloka 10 hingga 27. Arya Dharma akan tampil di muka bumi ini, agama kebenaran akan memimpin dunia ini. Saya diutus oleh Ish Paramatma, dan pengikut saya adalah orang yang berada di lingkungan itu, yang kepalanya tidak dikucir. Mereka akan memelihara jenggot dan akan mendengarkan wahyu. Mereka akan mendengarkan panggilan sholat atau azan. Mereka akan memakan apa saja kecuali daging babi. Mereka tidak disucikan dengan tanaman semak-semak atau umbi-umbian, tapi mereka akan suci di medan perang. Mereka akan dipanggil Musalaman atau perantara kedamaian. Jika Anda mendengar pernyataan di atas dengan baik, maka Anda akan melihat bahwa ciri-ciri dari pengikut agama kebenaran yang disebutkan adalah ciri-ciri yang umum terdapat pada umat Islam. Dalam Artavaveda, buku 20, himne 127, slokas 1 hingga 14 disebutkan tentang Kuntub Suktas yang mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad akan terungkap kemudian. Mantra 1 mengatakan, ia akan disebut Nara Sangsa. Nars artinya orang, Sangsa artinya yang terpuji. Jadi Nara Sangsa artinya orang yang terpuji. Kata Muhammad dalam bahasa Arab juga berarti orang yang terpuji. Jadi Nara Sangsa dalam bahasa Sanskerta adalah identik dengan Muhammad dalam bahasa Arab. Jadi Nara Sangsa adalah figur yang sama dengan Nabi Muhammad. Ia akan disebut Kaur Rama, yang bisa berarti pangeran kedamaian, dan bisa berarti orang yang pindah atau hijrah. Nabi Muhammad adalah seorang pangeran kedamaian yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ia akan dilindungi dari musuh yang akan dikalahkannya, yang berjumlah 6.090 orang. Jumlah itu adalah sebanyak penduduk Mekah pada masa Muhammad hidup, yaitu sekitar 60.000 orang. Beberapa ramalan lainnya dalam Artavaveda buku 20 himne 21.6 dinyatakan bahwa di sana disebutkan dengan istilah Akaru yang artinya yang mendapat pujian. Dia akan mengalahkan 10.000 musuh tanpa pertumpahan darah. Hal ini merujuk pada perang Ahzab yang mana Nabi Muhammad mengalahkan musuh yang berjumlah 10.000 orang tanpa pertumpahan darah.
Dalam Artava Veda buku 20 himne 21, 7 dinyatakan bahwa Abandu akan mengalahkan 20 penguasa. Abandu juga berarti seorang yatim atau seorang yang mendapat pujian. Ia mengarah pada Nabi Muhammad yang seorang yatim sejak lahir. Dan arti kata Muhammad atau Ahmad yang berarti yang terpuji, yang akan mengalahkan kepala suku dari suku-suku di sekitar Mekah yang berjumlah sekitar 20 suku. Di rumah Visnuyas berarti di rumah pengikut Vishnu atau pengikut Tuhan. Sedangkan ayah dari Nabi Muhammad adalah bernama Abdullah, yang berarti adalah pengikut Allah atau pengikut Tuhan. Orang Islam menyebut Allah sebagai Tuhan, sedangkan orang Hindu menyebut Vishnu sebagai Tuhan. Jadi di rumah Visnuyas adalah di rumah Abdullah. Sumati dalam bahasa Sanskerta artinya adalah orang yang sangat setia. Sedangkan ibunda Nabi Muhammad adalah bernama Aminah, yang dalam bahasa Arab artinya juga orang yang setia. Sambala bahasa Arabnya adalah tempat yang aman dan damai. Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah yang terkenal dengan nama Darul Aman, yaitu tempat yang aman dan damai. Akan lahir di antara kepala suku Sambala, artinya bahwa Nabi akan lahir di antara kepala suku di Mekah. Lahir pada tanggal 12 di bulan pertama Madog. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal sebagai Amtim Risi atau Resi terakhir. Nabi Muhammad adalah juga Nabi terakhir dari deretan Nabi-Nabi yang dikirim Tuhan seperti yang terdapat pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 40. Dia akan memperoleh bimbingan di atas gunung dan akan kembali ke arah utara. Nabi Muhammad peroleh wahyu pertamanya di Gua Hiro di Jabal Nur. Jabal Nur artinya gunung cahaya, lalu kembali lagi ke Mekah. Dia akan memiliki sifat-sifat yang sangat mulia, persis seperti Nabi Muhammad, seperti terdapat pada Quran Surat Al-Qalam ayat 14. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Kalki Autar akan diberi 8 kemampuan spiritual, yaitu bijaksana, punya kendali diri, keturunan yang terhormat, punya pengetahuan wahyu, pemberani, perkataannya bertarget kurikulum, sangat dermawan, dan sangat ramah. Semuanya adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Dia akan diberi kendaraan yang sangat cepat oleh Sifa. Nabi Muhammad juga diberi buraq yang sangat cepat oleh Allah yang membawanya ke langit dalam peristiwa Mi'raj. Dia akan naik kuda putih dengan tangan kanannya memegang pedang. Nabi Muhammad juga ambil bagian dalam peperangan, termasuk dengan menunggang kuda dan bertempur dengan memegang pedang dengan tangan kanannya. Dia akan dibantu oleh 4 sahabat dalam menyebarkan misi. Kita tahu ada 4 orang khalifah sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dia akan ditolong oleh malaikat di medan pertempuran. Dalam perang Badar, Nabi Muhammad dibantu oleh para malaikat Allah seperti tersebut dalam Quran Surat Ali Imran ayat 123 dan 125. Jika kamu bersabar dan bertakwa dan mereka menyerang kamu, dengan seketika itu juga niscaya Allah menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Juga Quran Surat Al-Anfal ayat 9 yang berbunyi, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. Ternyata sekian banyak ayat tersebut yang sebenarnya belum semuanya ditampilkan. Silahkan temukan referensi lainnya. Dalam Prophecies in Hindu Scriptures, menceritakan akan datangnya seorang nabi yang ditunggu-tunggu oleh umat Hindu. Begitu cocok dengan gambaran Nabi Muhammad, umat Islam, dan sejarahnya. Hal ini juga merupakan pembuktian yang diberikan Allah bahwa Nabi Muhammad memang diutus Allah untuk seluruh umat manusia.